Nasabah deposan LPD Adat Anturan berinisial A pada Senin 11 Juli 2022 mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kejari Buleleng untuk dapat menyerahkan sertifikat hak milik atas nama tersangka Nyoman Arta Wirawan selaku Ketua LPD Anturan yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi keuangan dan aset LPD setempat. Kedatangan A, seorang deposan LPD Anturan yang punya deposito sebesar 800 juta rupiah di LPD Anturan ke kantor Kejari Buleleng untuk bisa menyerahkan 5 lembar SHM yang masing-masing luasnya 200 meter persegi atau 2 are yang berlokasi di Desa Panji, Kecamatan Sukesada kepada penyidik. Sekedar diketahui, 5 sertifikat atas nama tersangka Arta Wirawan ini diserahkan oleh tersangka kepada deposan sebagai kompensasi deposito milik A dengan harapan setelah sertifikat diserahkan ke nasabah, maka deposito milik A dianggap terbayarkan alias lunas. Nah, terkait daripada kasus yang di LPD Anturan, Pak, sejauh mana penanganan kasus ini, Pak? Sampai saat ini masih dalam proses penyidikan. Terakhir penahanan tersangka di tahap penyidikan sudah kita panjang lagi oleh penuntut umum. Jadi untuk saat ini ada pemeriksaan beberapa saksi terkait dengan LPD Anturan dan ada beberapa aset yang berhasil kita amankan dari pihak-pihak yang menguasai aset atas nama si tersangka. Yang kedua, Pak, tadi sudah menyatakan penyidikan. Nah, di mana banyak sekali aset-aset yang belum kita temukan itu loh. Jadi masyarakat ingin tahu gimana aset-asetnya nih, apa bisa dikembalikan atau gimana segala sesuatunya. Kita penggeledahan terakhir di LPD Anturan kan kita berhasil mengamankan beberapa aset. Kalau hitungan tanah ada 12 tanah sertifikat. Terakhir kemarin satu kita berhasil kita sita dipenjarakan. Tadi pagi ada deposan yang datang membawa sertifikat atas nama tersangka juga. Dan dia berharap uangnya ingin kembali sih, cuma karena ini sertifikat atas nama tersangka yang milik LPD Anturan, ternyata deposan itu diberikan sertifikat oleh tersangka untuk pelunasan depositonya dia. Tapi ternyata hitungannya masih belum lunas juga karena dianggap nilai aset itu di bawah nilai deposito yang dia miliki, sehingga Anturan masih tetap memiliki hutang dengan deposan itu. Tapi karena ini pada saat dia mau membalik nama aset Anturan tersebut, dia terganjal karena kita melakukan pemblokiran di BPN sehingga dia menyerahkan pada penyidik karena ini adalah milik Anturan. Nanti penyidik yang akan mengumpulkan semua aset-aset itu nanti akan diserahkan kembali kepada Anturan. Sejauh ini aset-aset yang Pak mulai ditemukan oleh penyidik kejaksaan apa saja, Pak? Aset hampir ada puluhan ya, hampir 80 sertifikat hak milik atas nama tersangka yang tersebar, yang kita kejar, dan yang baru berhasil kita kumpulkan ini baru 6 ya. Dan beberapa aset kita ketahui dari 80 itu ada beberapa yang sudah dikeluarkan HT-nya, hak tanggungannya. Jadi karena menurut informasi si tersangka meminjam uang di lokasi tersebut. Jadi ada di beberapa bank swasta, koperasi juga. Tapi kita berusaha untuk mengamankan aset-aset di pihak ketiga ini sepanjang aset itu belum beralih ke pihak ketiga, sehingga harapan kita sih sebanyak mungkin kita dapat menyelamatkan uang nasabah LPD Anturan seperti itu. Pasal-pasal disangkakan terhadap tersangka ini, ketua LPD-nya apa aja, Pak? Untuk saat ini masih pasal tindak pidana korupsi, pasal 2, pasal 3, juga pasal 18 kalau nggak salah, undang-undang tipikor, masih seperti itu. Ada yang lain disampaikan terkait hal ini, Pak? Yang ingin kami sampaikan mungkin kita butuh keterbukaan untuk menyelesaikan sebuah perkara LPD ini. Ya mungkin di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagi yang merasa menguasai aset LPD Anturan agar sesegera mungkin menyerahkan kepada penyidik, dan jika penguasaan itu tidak sah segera serahkan ke penyidik supaya tidak
timbul masalah baru. Iya. Ya. Kan bisa saja orang yang menguasai itu niatnya tidak baik, atau mungkin saja ada aset yang disembunyikan, sengaja disembunyikan untuk menyamarkan hasil kejahatan. Mungkin ada juga aset yang ditempatkan di pihak ketiga karena pihak ketiga itu memiliki deposito di Anturan. Banyak sebenarnya kemungkinan yang terjadi, tapi kami penyidik berharap bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan LPD Anturan yang menguasai aset LPD, silahkan koordinasi dengan kami, bisa menjelaskan kasus posisi kenapa aset itu ada di tangan yang bersangkutan. Apakah ada ya sesuai keluhan ke kejaksaan, Pak? Karena ini penanganan di kejaksaan terhadap deposan terutama tabungan, Pak. Terakhir sih mereka berharap sesegera mungkin untuk dapat dikembalikan tabungannya, tapi kami penyidik kan tidak bisa mengintervensi bisnis proses LPD. Iya. Yang bisa mengembalikan bisnis proses LPD itu adalah pemiliknya sendiri. Iya. Dalam hal ini mendeso, pengurus, dan paruman adat itu ya sebagai pengambil keputusan tertinggi. Kami penyidik tugasnya kan mencari aset-aset yang dititipkan di pihak ketiga atau berpotensi beralih ke pihak ketiga yang merupakan adalah aset milik LPD. Itu yang ingin kita selamatkan supaya tidak banyak kerugian dari LPD ini yang semakin lama semakin menumpuk. Iya. Apakah ada tersangka lain, Pak, selain daripada ketua, Pak? Sampai saat ini masih ketua, terfokus karena kita fokus penyidikan di ketua LPD. Nanti tergantung perkembangan hasil penyidikan, kalau ada fakta baru dan tunjuk baru serta ada bukti-bukti yang mendukung, kemungkinan saja bisa terjadi seperti itu. Dari Buleleng, Bali, Tim Liputan Bali Jani melaporkan.